Kiko si gajah cerdik. Pada suatu hari, di tengah hutan yang rimbun, hiduplah seekor gajah yang bernama Kiko. Kiko sangat menyukai petualangan, dan Kiko selalu ingin belajar hal-hal baru. Kiko merupakan seekor gajah yang cerdik, kreatif, dan ceria. Kiko sangat ramah. Sampai saking ramahnya, Kiko setiap hari berkeliling hutan untuk menegur sapa semua hewan yang ada di hutan. Hingga hewan buas dan tidak buas. Sampai mereka muak dengan teguran sapa Kiko. Tapi mereka baik juga kok dengan Kiko. Kiko dan hewan lainnya hidup damai di hutan. Mereka mencari makan dan minuman bersamaan. Jika tidak ada yang kebagian makanan, mereka pasti akan bagi sama rata. Karena mereka semua hidup berdampingan di hutan. Hari demi hari, musim berganti. Dan tiba saatnya musim kemarau. Air sungai mulai surut, pepohonan mulai tidak berbuah, dan dedaunan mulai kering. Kiko dan teman-teman belum menyadari bahwa apa yang terjadi di hutan. Semua hewan bertanya-tanya. Lalu, Kancil teringat sesuatu. Sekarang saatnya musim kemarau. Musim kemarau sudah tiba. Kita tidak menyimpan cadangan makanan. Dan semuanya menyadari bahwa betul musim kemarau telah tiba. Dan mereka panik ketakutan karena belum menyimpan cadangan makanan. Mereka semua takut mati kelaparan karena tidak menyimpan cadangan makanan. Pada saat itu, Kiko izin pergi menjauhi teman-temannya untuk berpikir lebih luas. Dan hari sudah semakin gelap. Malam itu, Kiko tidak tidur karena ia terus memikirkan bagaimana solusinya. Kiko tidak ingin teman-temannya panik dan sedih. Detik demi detik ia pikirkan, dan tiba saatnya sudah terang. Dan Kiko sudah menemukan titik terangnya. Kiko bergegas mengumpulkan semua hewan, bahwa Kiko sudah menemukan solusinya untuk mereka semua. Dan teman-temannya pun bingung dan merasa Kiko hanya main-main karena Kiko suka bercanda. Dan tiba saatnya Kiko menyampaikan suatu berita bahwa ia ingin melakukan proyek kerjasama. Mereka semua bertanya-tanya, apa itu proyek kerjasama? Kiko menjelaskan bahwa proyek kerjasama itu mereka semua akan bekerja sama untuk mengumpulkan banyak makanan dengan cara menanam pohon. Teman-teman Kiko kebingungan. Salah satunya Kancil. Kata Kancil, pohon apa itu? Kiko bercerita. Ia pernah mendengar bahwa ada beberapa pohon buah yang bisa ditanam di tanah yang kering. Lalu mereka berdiskusi untuk perencanaan selanjutnya. Oleh sebab itu, tidak sembarang pohon yang bisa ditanam di hutan yang kering. Maka Kiko dan teman-temannya melakukan penelitian bahwa pohon apa saja yang cocok untuk ditanam di hutan yang kering. Dan mencari tahu bahwa pohon buah apa yang mereka akan tanami. Namun, tidak semudah itu untuk menemukan bibit pohon yang bisa ditanam pada tanah yang kering. Mereka semua kebingungan. Dan saat itu, mereka semua berjalan mengelilingi hutan untuk menemui bibit hutan yang bisa ditanam pada hutan mereka. Tetapi perjalanan mereka hanya sia-sia, bahwa tidak ada yang bibit yang bisa ditanam di hutan mereka. Lama-kelamaan, tercetuslah ide burung merpati yang ingin mengambil bibit pohon buah di hutan seberang. Karena hutan seberang memiliki banyak jenis pohon buah dibanding hutan mereka. Salah satunya jenis pohon buah yang bisa ditanami di tanah kering. Mereka semua baru memikirkan hal itu. Dan yang ingat hanya burung merpati.
Dan saat itu, monyet menyuruh burung merpati untuk mengambilnya. Karena untuk menuju ke hutan seberang, hanya bisa membutuhkan hewan yang bergerak cepat dan bisa terbang. Dan yang hanya bisa burung. Karena dari segi kemampuannya, hanya burung merpati yang bisa. Hewan lain tidak bisa menjangkaunya. Makanya, monyet menyuruh burung merpati untuk mengambil bibit pohon buah tersebut. Burung merpati dan langsung bergerak ke hutan seberang. Karena hari sudah mulai gelap. Dan burung merpati berhasil membawa bibit pohon buah ke hutan mereka. Keesokan harinya, setelah mereka menemukan bibit pohon yang tepat, mereka mulai bekerja untuk melakukan proyek tersebut. Kiko dan teman-temannya membantu satu sama lain, mulai dari menggali lubang, menanam bibit, serta memberi pupuk. Mereka semua bekerja sama demi mendapatkan hasil yang baik, karena mereka tahu jika pekerjaan yang dilakukan bersama-sama pasti akan terasa lebih ringan, walaupun pekerjaan itu sangat berat. Beberapa bulan kemudian, pohon buah itu mulai berbuah. Buah-buah yang lezat dan segar pun menghiasi rantingnya. Kiko dan teman-temannya terpesona melihat pohon-pohon itu, bahwa mereka telah berhasil untuk menyelesaikan proyeknya. Mereka berterima kasih kepada Kiko karena telah menciptakan ide kreatif yang cemerlang dan menarik, yang bisa membantu mengumpulkan banyak makanan untuk semua penghuni hutan. Kiko juga sangat senang melihat teman-temannya bahagia. Dan Kiko berkata dalam hati, "Aku juga punya ide kreatif ya. Aku kira aku hanya bisa makan saja. Hahaha." Karena Kiko tidak menyangka bahwa ia bisa mempunyai ide yang bermanfaat dan bisa membantu teman-temannya dan terutama dirinya sendiri. Dengan demikian, bahwa peristiwa Kiko dan teman-temannya mengajarkan kita betapa pentingnya kerjasama dan berpikir kreatif. Kerjasama mengajarkan kita tentang pentingnya pekerjaan jika dilakukan bersamaan untuk mencapai keberhasilan akan terasa lebih ringan. Sementara kreatif mengajarkan kita untuk menemukan solusi-solusi baru yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Dengan hal itu, mereka berhasil mengatasi rintangan yang dihadapinya.